Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka talabul ilmi sehingga nanti kita berharap ilmu yang akan kita dengar bisa kita amalkan. Yang kami hormati pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Ustadz Muhammad Nur yang sudah hadir bersama kita, dan juga Ustadz Imam Zamroji selaku pemateri pada daurah pada hari ini, dan juga kepada Al-Ustadz Ihsan Kamil selaku dan juga Ustadz Abu Hurairah yang sudah berkenan hadir di kampus yang kita cintai ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan melaksanakan daurah keluarga pranikah dan keluarga muda, dan program ini pada tahun ini kita sangat bahagia bisa bekerja sama dengan bidang pembinaan keluarga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang tahun lalu juga sudah pernah dilaksanakan, akan tapi pada tahun ini secara resmi bekerja sama dalam melaksanakan daurah keluarga ini. Baik, untuk kegiatan daurah pada hari ini, izinkan saya membaca urutan kegiatan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sambutan Ketua Bidang Pembinaan Keluarga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kemudian yang keempat, daurah membangun visi keluarga. Kemudian yang ditanya jawab. Dan yang keenam, penutur. Maka mari sama-sama kita langsung memulai kegiatan pertama kita, yaitu pembukaan. Mari sama-sama kita buka acara kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh akhina Aditya Hasan. Kepada Aditya, falyatafaddal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullahu khairan katsira atas tilawahnya. Semoga menambah keberkahan acara daurah kita pada hari ini. Selanjutnya acara kata pengantar yang akan disampaikan oleh Ustadz Ihsan Kamil MAI. Beliau Ketua Bidang Pembinaan Keluarga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kepada Ustadz kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ustadz Dr. Muhammad Nur, Wakil Ketua Umum Bidang PDK yang saya hormati, Ustadz Imam Zamrozi, Wakil Ketua Umum 5 Bidang PMK yang saya hormati, kemudian ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu di waktu ini atau di ruangan ini dan di ruangan virtual yang lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan acara yakni daurah keluarga. Yang kebetulan daurah keluarga ini pernah juga diselenggarakan di SDID kurang lebih 2 tahun yang lalu untuk teman-teman yang semester 8 ini ya. Semester 6-8. Dan pada tahun ini kebetulan kita menyelenggarakan lagi dengan bekerja sama program ini bersama bidang pembinaan keluarga Dewan Dakwah Islam Indonesia yang kebetulan bidang ini adalah bidang yang baru di kepengurusan atau struktur kepengurusan Dewan Dakwah sekarang ini. Yang kebetulan sekarang dipercayakan kepada saya untuk memimpin bidang ini. Ya, alhamdulillah untuk program-program pembinaan keluarga ini sesungguhnya sudah berjalan, ya, termasuk juga di teman-teman STID. Namun pada kesempatan ini pembinaan ini ingin kita tingkatkan mungkin ya levelnya ataupun programnya, silabusnya ya dan jangkauannya ya kalau ya sekarang masih bicara kita tentang visi ya, visi keluarga nanti yang akan disampaikan di sesi yang pertama ini, insya Allah ini akan kita lakukan selama setiap bulannya. Pada bulan ini ya insya Allah sebagaimana yang
kita rencanakan, ya ini Ustadz Imam ya yang akan mengisi tentang visi membangun keluarga, membangun visi keluarga. Ya, nanti akan ada materi pada pertemuan yang kedua itu adalah tentang hukum-hukum ya atau adab menuju pernikahan, menuju keluarga. Kemudian yang ketiga itu ada tentang pendidikan keluarga nanti, ya, pendidikan keluarga. Dan yang keempat itu kita akan bicara tentang rumahku adalah atau keluargaku adalah dakwahku, ya, baiti dakwati, ya. Nah, mudah-mudahan ini semua bisa dalam rangka membangun sebuah kerangka pemahaman atau ya sekaligus ini menjadi bekal ya untuk teman-teman ikhwas sekalian yang ada di lapangan ya, betapa pentingnya masalah keluarga ini ya. Dan betapa banyak juga teman-teman ini ada yang ketika berkeluarga itu tidak punya konsep gitu kan ya, kalau boleh tidak punya konsep gimana sih kita harus membangun keluarga, sementara keluarga itu sangat penting ya peranannya, terutama dalam kerangka membangun jaringan dakwah, kita berdakwah di lapangan ya. Makanya diharapkan ini juga diikuti ya daurah ini oleh teman-teman yang sekarang melakukan atau bertugas di dakwah pedalaman. Ini ada yang ikut ya? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ikut serta, yang memang kita harapkan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita, janji kita ketika pembekalan ini akan kita terus bersamai dalam pembinaan keluarganya. Termasuk juga mungkin kalau ada yang punya niat ya ingin membangun keluarga gitu kan ya. Ya, dibuka biro jodoh gitu kan ya. Dibuka biro jodoh gitu kan ya. Kita harapkan kita isyaratkan kepada teman-teman yang kemarin juga berangkat ke pedalaman ya, kalau bisa berangkat secara satu keluarga gitu kan ya, yang terdiri dari pasangan suami dan istri, suaminya dari Tambun gitu kan ya, STID kampus B ya, yang istrinya itu dari kampus C gitu kan ya, kampus C. Jadi tidak usah babat dua kali gitu kan ya, sudah jadi dua-duanya. Jadi enak dalam membangun sebuah dakwah yang baik sekali mungkin ketika di pedalaman. Nah, alhamdulillah ini bisa diikuti dan mudah-mudahan ke depannya ini bisa berjalan dengan baik ya. Dan insya Allah yang akan menyampaikan pada daurah ini ya termasuk ya bagian atau orang dalam lah ya, asatid kita semua gitu kan ya, dan pakar-pakar keluarga semua. Ustadz Imam ini pakarnya gitu kan ya, pakarnya ini keluarga ya, walaupun mungkin kalau saya ya masih belajar lah ya, keluarga juga masih belajar gitu, tapi nanti punya pengalaman yang luar biasa gitu kan ya, pengalaman yang luar biasa dalam membangun keluarga ini semasa kami masih mahasiswa dulu ya, masih seusia antum mungkin ya, dulu saya bersama Ustadz Imam dan ustadz-ustadz yang lainnya ini punya pengalaman dalam membangun keluarga, walaupun ya keluarga yang sekarang ini sudah kita jalani ini masih dalam proses ya, proses pembelajaran terus ya, karena yang namanya belajar itu tanpa tanpa ada batasannya ya, termasuk kita ini sama-sama ingin belajar ya, belajar membina keluarga yang benar gitu ya, bagaimana seharusnya kita
menjalani keluarga secara benar, baik benar menurut Al-Quran, benar menurut Sunnah Rasulullah SAW, ya, dan benar menurut norma-norma ya yang berlaku ya di negeri kita ini. Kemudian juga benar secara secara syar'i, ya, bukan hanya ketika sudah terwujud ya keluarganya, tapi dari sejak belum membentuk keluarga gitu kan ya, itu juga sudah kita lakukan pembinaan, persiapan bagaimana, termasuk nanti bagaimana cara memilih jodoh misalkan ya, adabnya gimana, apa mesti lewat medsos gitu kan ya. Ya seperti yang saya sampaikan mungkin di pembekalan kemarin, ini unik gitu kan ya STID ini. Kampus Putra di Tambun, kampus Putri di itu kan jaraknya jauh gitu kan ya. Tapi untuk zaman sekarang itu tidak ada yang jauh gitu. Ternyata mereka ketemunya di mana? Di Facebook gitu kan ya, di IG, ya, di apalagi gitu kan ya. Saya ngikutin itu kan ya. Walaupun antum mungkin nggak tahu gitu kan ya. Oh, ini mahasiswa STID nih, tahu nih saya. Ini mahasiswa STID gitu kan. Walaupun saya tidak kenal, tapi lihat dari ininya bisa terdeteksi. Walaupun tidak dijodohkan sama kita, ternyata bisa mencari sendiri, ketemu juga gitu akhirnya. Nah, mudah-mudahan proses ini senantiasa ya, mau bagaimanapun caranya, lewat mana ini tetap terbimbing ya, terbimbing dengan syariat gitu ya. Jangankan nanti dalam menjalani kehidupan rumah tangga, betapa besar peranan syariat ini gitu dalam membentuk proses membentuk pribadi kita menjadi seorang dai itu. Dalam proses menuju pernikahan pun ini harus terus kita konsisten gitu kan ya, senantiasa ada dalam bimbingan syariah baik Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan ini antum bisa mengikutinya ya secara seksama, jangan sampai ketinggalan ya, karena kalau ketinggalan nanti jadi ini pemahamannya gitu kan, jadi tidak utuh gitu kan. Mudah-mudahan masing-masingnya nanti bisa mengikuti dengan seksama. Pada hari ini akan disampaikan tentang visi membangun keluarga ya, membangun visi keluarga ya. Kemudian ini akan disampaikan oleh Sariman. Kemudian nanti pada bulan berikutnya itu akan disampaikan tentang adab-adab dan adab-adab menuju pernikahan secara syariat ya, bagaimana. Insya Allah nanti ya, saya akan menyampaikan. Kemudian yang ketiga, pendidikan keluarga itu akan menghadirkan Dr. Budi ya, Rianto nanti dari INSIS. Yang terakhir adalah Baiti Dakwati, keluargaku adalah dakwahku, nanti akan dibarengi oleh Ustadz Misbah ya, bapaknya Dai nanti ya, insya Allah. Ini sehingga akan nyambung nanti materi-materi ini. Apalagi nanti pada sekarang ini nanti akan mengeluarkan ini nih, kalau bahasa ini itu simpenan, ini apa? Simpenan itu apa ya? Oh, ini ada ternyata menyimpan warisan ya. Menyimpan warisan yang belum dikeluarin ini kan ya. Saya juga baru tahu ini ternyata ya. Dulu pada sama-sama ngajinya gitu kan. Tapi ada yang terlewatkan. Dulu sama-sama dapat materi tentang keluarga juga. Tapi ini ada rupanya yang beliau simpen selama ini belum dikeluarin semuanya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita gali ya sama-sama, dan kita bisa pahami lebih jauhnya, bisa kita laksanakan dalam pembangunan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu mungkin sekedar pengantar dari saya. Mudah-mudahan kedepannya sekali lagi bisa kita ikuti dengan seksama. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kalau dalam pelaksanaan ini banyak kekurangannya. Demikian mungkin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullahu khairan katsira kepada Ustaz Ihsan Kamil MAI yang sudah menyampaikan kata pengantarnya dan juga penjelasan terkait program Daurah Keluarga ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa program Daurah Keluarga ini insyaallah akan diadakan setiap bulannya dan 4 kali insyaallah. Setiap bulannya ada satu daurah. Setiap bulannya nanti ada 4 kali pertemuan yang sudah dijelaskan sama Ustaz Ihsan tadi. Semoga antum semuanya nanti bisa mengikuti secara tuntas. Pada kesempatan kali ini, yaitu daurah yang pertama, daurah Al-Quran, dengan judul Membangun Visi Keluarga, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Imam Zamroji MA. Sebelumnya, daurah keluarga ini, kami selaku asatidah di kampus melihat sudah banyak undangan yang kita hadiri. Itu sudah terjadi di semester 5 awal, Ustaz. Di semester 5 awal. Oleh karena itu, maka lebih cepat, lebih baik, seperti yang disampaikan oleh Ihsan tadi, harus punya persiapan, niat, bagaimana langkah-langkah menuju berkeluarga nantinya. Kemudian nanti harapannya juga ketika dikirim pengabdian sudah membawa istri atau keluarga. Itu harapannya nanti, semoga yang hadir di sini ataupun online bisa mengamalkan arahan dari Ustadz kita semua nantinya. Baik, untuk daurah hari ini dengan tema membangun visi keluarga yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Imam Zamroji MA, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Fa fillah azanallahu wa iyyakum. Teman-teman mahasiswa baik yang hadir secara offline di ruang rapat lantai 2 kampus dakwah STID Muhammad Nasir, maupun juga yang ikut bersama melalui Zoom meeting. Ada berapa partisipan ini? Di Zoom ada berapa? 125. 125. Jadi 10% saja sudah lumayan. Nggak tahu jadi apa gitu ya. 10% juga lumayan. 125 ya. Alhamdulillah. Sekalian, pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua menyambut baik program yang diluncurkan oleh bidang pembinaan keluarga Dewan Dakwah Islam Indonesia Pusat yang diketuai oleh Ustadz Ihsan Kamil dan Ustadz Abu Hurairah ini. Cuman beliau ini masih ada kekurangan karena istrinya masih satu nih. Mestinya kalau membidangi keluarga, istrinya harus jadi contoh minimal 2 lah gitu ya. Jadi saya bisa nyontoh Pak Ihsan lah kira-kira gitu. Ini baru 1 dia. Kenapa kita patut memberikan apresiasi? Saya kira isu keluarga ini isu penting, ya, karena tatanan sebuah bangsa akan sangat bergantung apakah bangsa itu akan berdiri kokoh dengan cahaya peradabannya atau tidak, sangat bergantung dengan unit terkecil dari masyarakat bernama keluarga. Jadi isu keluarga ini isu penting. Maka mungkin karena itulah di Dewan Dakwah tahun ini, periode ini ada bidang khusus, yaitu bidang pembinaan keluarga.
Dan acara sekarang ini mengingatkan saya sekian tahun yang lalu bernostalgia nih sama Pak Ehsan. Pak Ehsan ini ngelamar istrinya, saya ngelamarin. Saya masih bujangan, ngelamarin Pak Ehsan nikah sama istrinya nih. Kita maunya sih cepet-cepetan, hari ini ngelamar, besok nikah gitu kan. Tapi nggak berhasil, ditunda setahun. Nah, tapi begitu saya menikah, yang khutbah nikahnya Pak Ehsan. Tapi Pak Ehsan waktu khutbah nikah di pernikahan saya belum menikah. Karena kan ditunda setahun. Itu. Sementara saya ta'aruf malam Sabtu, saya hari Rabu menikah. Jadi nggak ada satu pekan saya. Jadi ta'aruf hari Sabtu, malam Senin ada jawaban oke, malam Rabu jam 11 malam ngelamar, jam 1 nikah, jam 3 selesai, jam 9 kembali ke tempat tugas. Nah, yang khutbah nikah Pak Ehsan. Makanya setelah khutbah nikah kita beli rame-rame. Kaburo maktan. Jadi kaburo maktan loh gitu, kita beli begitu. Karena belum nikah. Baik, kawan sekalian, saya tadi baca sebentar ya sebagai latar belakang dari tema kita ini. Saya agak kaget nih. Ini data tanggal 12 bulan September tahun 2020. Berarti kan belum nggak terlalu jauh dari waktu sekarang. Belum setahun. Itu ada laporan di sini bahwa di Dirjen Bimas Islam ini angka pernikahan dalam 1 tahun itu kisaran 2 juta. 2 juta kisaran dalam 1 tahun. Angka pernikahan itu. Tetapi dari 2 juta itu ternyata disebutkan di sini seperempatnya terjadi perceraian. Dahsyat itu. Seperempatnya terjadi perceraian. Berarti angka perceraian cukup tinggi itu. Kisaran 500 ribu. Sebelumnya angkanya di angka 400, 300. Cukup besar. Tapi jangan sampai jadi takut nikah loh ya. Tapi ini catatan, ini fakta loh. Nanti coba data resminya, ini kan di media ya. Yang lebih mengagetkan lagi, host kalian ini udah akhir zaman ini kayaknya. Yang lebih mengagetkan lagi, tapi antum yang ikhwan harus maju tak gentar. Mudah-mudahan nanti berakhir dengan sorak-sorak bergembira. Antum harus maju tak gentar. Ternyata seperempat yang cerai itu dari angka 2 juta berarti 500-an ya. 500-an itu ternyata kasusnya perceraiannya bukan dalam bentuk talak. Tapi khulu. Istri mencerai suami. Sampai di angka 80%. Suami mencerai istri 20%. Suami dicerai oleh istri 80%. Insya Allah mahasiswa STID nggak ada yang dicerai sama istrinya. Insya Allah. Tapi ini serius, akhi. Ini menunjukkan gimana masyarakat kita ini coba. Dari 2.500.000 cerai. Dari 500 80%. 80% dari 500 berapa tuh? Ternyata istri yang mencerai.
Nanti kalau kita pelajari lebih lanjut banyak faktor. Satu diantaranya ekonomi. Dan terjadinya COVID-19 ternyata angka perceraian cenderung naik. Nah, ikhwan sekalian, saya tidak mau terjebak pada angka-angka ini. Lalu kemudian kita hanya sekedar prihatin. Tapi saya mencoba untuk membaca. Monggo terserah antum, kira-kira bacaan kita sama apa enggak. Tapi dalam kesempatan yang baik ini, saya boleh menyampaikan pandangan saya. Kenapa semua itu bisa terjadi? Dalam hemat saya, satu di antara sebabnya adalah tidak kokohnya visi dalam membangun keluarga. Saya nggak minta judul ini nih. Ini Ustadz Abu yang ngasih judul apa Pak Esan ya? Sepertinya itu. Tidak kokoh. Sehingga gampang goyah oleh sebuah peristiwa yang terjadi. Kalau COVID-19 terjadi, ternyata berbanding lurus kejadian ini dengan meningkatnya angka perceraian, berarti kan cukup rapuh. Mestinya semakin banyak di rumah, kan semakin akrab tuh suami istri. Ternyata semakin banyak di rumah, suami nggak disukai sama istri. Mungkin karena ada persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin ada PHK besar-besaran. Mungkin dan lain sebagainya. Gitu. Kalau itu indikatornya, kalau itu datanya, berarti kan sangat rapuh. Utuh atau tidak utuhnya keluarga itu tergantung berapa pendapatan yang masuk. Pendapatan segini, oke, keluarga kita bisa jalan. Keluarga apa pendapatan kurang dari segini, selesai ya. Ada uang abang? Nggak ada uang abang? Nasib. Saya nggak tahu. Ini kalau didengerin sama kampusnya seperti apa reaksinya? Oh banyak juga yang akhwat. Ya, ini akhwat kurang ajar kalau sampai nanti. Apalagi kalau istrinya menceraikan hanya karena itu harus hidup susah karena mengemban tugas dakwah. Naudzubillah min dzalik. Saya kira kampusnya harus evaluasi diri. Baik, Mas sekalian. Maka saya kira sekali lagi ide ini ide yang penting, ide yang mendasar. Cara memperbaikinya adalah dari keluarga dan kita semuanya sama-sama belajar. Saya belajar banyak kekurangan pada diri saya, Pak Ihsan belajar, tadi sudah sampaikan, kita semua belajar untuk bersama-sama membangun keluarga ini. Mudah-mudahan terbangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan secara khusus dalam konteks di STID adalah keluargaku, dakwahku, baiti, dakwati, baituna, dakwatuna. Begitu kira-kira. Baik, Mas sekalian, Satesan tadi karena sudah menyebut nanti antum tanya-tanya. Jadi saya ada dua presentasi, ada dua ini, ada tulisan singkat. Tapi saya kira baik untuk antum baca. Tulisan singkat dari seorang dai senior kami. Murabi saya sama Pak Ihsan, Ustadz Muzayyin Abdul Wahab, Allah yarhamuh. Ada menulis beliau tentang keluarga sakinah. Saya ingin berikan sama antum
tulisan singkat itu barangkali bisa jadi renungan ya. Beliau yang ngajarkan saya sirah Nabawiyah dan saya ngajar di STID itu karena jadi badalnya beliau, jadi asisten beliau, jadi kebablasan sampai sekarang. Jadi awalnya itu adalah jadi asisten beliau. Saya mengikuti untuk ngurus STID, berawal juga menjadi pelaksana tugas dari posisi beliau sebagai wakil ketua bidang kemahasiswaan. Nah, jadi wakil ketua bidang akademik dulu Ustadz Abdul Wahid Alwi, wakil ketua bidang kemahasiswaan itu Ustadz Muzayin Muhammad Thayyib Abdul Wahab. Beliau mulai berhalangan, tugas-tugas waket 3 itu saya kerjakan, kebablasan sampai sekarang. Beliau telah wafat, mudah-mudahan ilmunya menjadi amal jariah untuk beliau. Jadi ilmu yang bermanfaat, nanti boleh tulisan singkat beliau itu dikirim untuk antum semuanya. Terutama yang wordnya biar nggak salah di dalam memahami. Baik, Mas sekalian, kita akan kembali ke tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah membangun visi keluarga. Mas sekalian, saya ingin mengajak kita untuk memenuhkan tema ini dengan merenungkan ayat 77 dari surat Al-Qasas. Ayat 77 dari surat Al-Qasas. Yang mengikuti secara daring, silakan dibuka mushafnya. Dan saya kira banyak di antara antum nggak usah buka mushaf, udah hafal. Ayat 77 dari surat Al-Qasas. Yang belum hafal wajib hafal. Kalau nggak siap menghafalkan, nggak diteruskan ceramahnya. Terus hafal. 2 hal yang saya ingin ajak kita bersama. Pertama, memahami ayat ini. Yang kedua, coba difahami ayat ini dalam gugusan peristiwa tentang Qarun. Gitu. Peristiwa tentang Qarun. Qarun itu menjadi hancur-hancuran itu. Di tengah gemerlap harta kekayaan, melimpahnya harta kekayaan. Dan kemudian dia salah di dalam memandang harta kekayaan itu. Disebabkan karena visinya nggak jelas. Karena visinya itu salah. Visinya itu adalah visi pendeknya dunia. Visinya itu sependek umur dunia ini. Kan dunia itu dari sisi bahasa maknanya pendek. Dunia itu dari sisi bahasa disebut dunia itu kan karena kotor, karena jelek, karena rendah maksud saya. Karena rendah, karena pendek, itu dunia. Jadi visi hidupnya itu sependek kehidupan dunia ini. Itu. Maka ayat itu hadir untuk mengajak kita semuanya mengambil pelajaran dari peristiwa itu dan membangun sebuah visi yang benar. Apa bunyi ayat 77? Iqra ya akhi. Taib. Ila akhir ayat. Baik. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Seingat saya waktu kuliah SDI saya menyampaikan ini. Wa bataghi itu harus ada dinamika, harus ada dinamis, bergerak. Wa bataghi cari, perintah. Apa sih yang harus kita cari? Yang harus kita cari ternyata adalah darul akhirah. Yang harus kita cari itu ternyata adalah darul akhirah. Kebahagiaan di negeri akhirat. Kebahagiaan di negeri akhirat itu artinya kebahagiaan di surga.
Dengan apa mencarinya? Dengan apa mencarinya? Ayo ikhwah. Dengan apa mencarinya? Dengan fima atakallah. Dengan apa-apa yang Allah karuniakan kepada kalian. Di mana itu? Dunia. Wabtagi dan carilah. Perintah, nyari. Nyarinya di mana? Nyarinya di mana? Dunia ini. Nyari di dunia ini. Itu. Nyari di dunia ini. Apa yang harus dicari? Yang harus dicari kebahagiaan di kampung akhirat. Berarti surga. Tapi nyarinya di dunia. Nyari surga, tapi nyarinya di dunia. Cari. Dengan apa dicarinya? Dengan apa saja yang Allah karuniakan kepada kita, kepada kalian. Istri itu karunia Allah bukan? Oke. Suami karunia Allah bukan? Anak karunia Allah bukan? Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, Anda tadinya sendiri, hari istri. Dalam persepsi akidah kita, dia menjadi istri kita merupakan karunia dari Allah. Sekarang, kalau istri sudah ada di samping Anda, istri itu harus Anda jadikan sebagai apa? Jadikan sebagai apa? Iya, Anda jadikan sebagai apa? Iya. Antum mau menyebut tapi kelihatannya nggak enak kalau menyebut sebagai alat ya. Tapi ya itulah sebenarnya. Istri bagi Anda, mohon maaf ya ini akhwat, karena saya di depan para ikhwan ini. Saya contohnya ikhwan dulu. Jadi Anda ketika mencari istri, Anda ketika punya istri, Anda harus punya persepsi bahwa istri itu saya cari sebagaimana saya mencari karunia dari Allah. Dan ketika istri itu sudah hadir, harus Anda pahami ini adalah karunia Allah. Maka istri harus saya jadikan sebagai alat untuk menggapai daral akhirat. Para akhwat yang mengikuti, saya bicara di depan ikhwan ini. Anda berdoa untuk mendapatkan suami yang saleh. Alhamdulillah, doa itu Allah kabul dengan hadirnya calon yang melamar Anda. Ketika suami itu hadir, harus difahami bahwa itu adalah karunia dari Allah. Tanpa pertolongan, tanpa kehendak Allah, nggak mungkin akan terjadi. Dia menjadi suami Anda. Tapi pertanyaannya adalah, ketika suami itu sudah ada di samping, engkau jadikan apa suami Anda? Hai para akhwat yang mengikuti Zoom, jawab, engkau jadikan apa suami Anda? Anda jangan kalah tegas mengatakan dibandingkan yang ikhwan. Bismillah, saya akan menjadikan suami saya sebagai karunia dari Allah, sebagai alat saya untuk menggapai surga. Sama. Kalau udah sama begini visinya, enak akhi. Makanya kalau nyari nggak usah jauh-jauh. Nyari nggak jelas di terminal. Yang jelas saja belum tentu mulus, belum tentu bisa berjalan seiring. Nyari yang nggak jelas. Dan ini tanggung jawab Pak Ehsan sama Ustadz Abu Hurairah untuk memperjelas ini. Dan ini kerjasamanya sama bidang kemahasiswaan. Ustadz Aan sama Ustadz Musmardi. Jadi jangan-jangan besok Ustadz Murwardi mulai buka formulir pendaftaran.
Tapi Ustadz, kalau buka formulir pendaftaran, saya usul. Pertanyaan pertama, coba tes apa visinya. Visinya apa? Itu akhi. Ini penting. Insya Allah akan cukup tahan kalau visinya sama-sama. Gitu. Visinya itu doa waktu menikahnya pun orang semuanya pada mendoakan kepada kedua mempelai dengan doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nanti analisa kebahasaannya tanya sama Ustadz Musmardi sebagai dosen lughah, sahibul lughah. Tanya sama beliau. Dalam batas yang saya bisa pahami, barakallahu laka wa baraka alaika, menarik. Itu kalau diterjemahin dalam bahasa Indonesia, laka sama alaika seolah-olah nggak ada beda. Padahal nanti kalau dianalisa, laka dengan alaika, satu yang berbeda. Dan itu selaras dengan realita kehidupan berumah tangga. Kehidupan berumah tangga itu kehidupan berumah tangga itu mau keluarganya orang soleh, mau keluarganya orang jahat, pasti sunnatullah muwajahatul ibtila. Sudah menjadi ketetapan Allah. Sunnatullah fitarikil haq muwajahatul ibtila. Pasti berhadapan dengan ujian. Apalagi kita punya keyakinan kan. Siapa yang paling besar ujiannya? Siapa yang paling tinggi ujiannya? Siapa yang paling berat ujiannya? Siapa? Akidah kita mengatakan siapa yang paling berat ujiannya? Siapa? Para rasul. Di antara para rasul siapa yang paling berat? Ulul azmi. Ulul azmi benar rasul berat. Kemudian yang imannya berikutnya, yang imannya lebih rendah. Artinya apa? Kita punya keyakinan semakin tinggi pohon kelapa menjulang ke langit, semakin berat terpaan angin akan menimpanya. Itu sudah begitu. Yang namanya keluarga dakwah pasti berhadapan dengan ujian. Dan jangan berharap keluarga dai ujiannya lebih rendah daripada keluarga pada umumnya. Menjadi keluarga dai itu artinya harus siap-siap untuk mendapatkan ujian sekelas ujiannya dai. Nah, tentu beda-beda sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Ya enggak sama dengan Rasul tinggi lagi ya. Oke. Nah, ikhwas sekalian, ujian itu selalu hadir dalam dua bentuk. Ujian itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Ayat 35 dari surat Al-Anbiya menyebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Aku akan pasti menguji kepada kalian bisyarri. Asyar itu menunjuk pada sesuatu yang tidak enak. Banyak kekurangan harta, ada yang meninggal, sakit, PHK, bayar kontrakan masih ngutang, asyar. Tapi juga ujian itu ada dalam dua bentuk. Ada yang ujian itu dalam bentuk yang al-khair, bertambah harta, naik pangkat, lulus ujian, tambah anak, istri solehah, apalagi punya rumah, dan seterusnya. Nah, istri nambah. Ujian tuh. Ujian yang enak. Ujian yang tidak enak. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Masya Allah. Itu sudah sunatullah. Barakallahu laka. Semoga Allah memberkatimu.
Maksudnya semoga Allah memberkatimu pada saat engkau bertambah harta, pada saat engkau sehat, pada saat engkau tambah anak, pada saat engkau punya rumah, pada saat-saat yang enak-enak. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kalau orang punya visi akhirat, berkah itu dicari. Itu kekuatan. Oke, pada umumnya orang bisa paham ini, orang bisa menikmati ini karena bertambah harta, ada keberkahan, oke. Tapi yang menarik, wa baraka alaik. Dan keberkahan atasmu. Apa maknanya? Semoga Allah memberkahi, semoga keberkahan Allah atasmu pada saat engkau di PHK. Semoga Allah keberkahan Allah atasmu pada saat engkau sakit. Semoga keberkahan Allah atasmu pada saat engkau sedang kesulitan. Pada saat kita sedang sulit, pada saat kita sedang tidak punya, pada saat kita sedang menghadapi persoalan pun tetap ada roja, tetap ada punya harap terhadap keberkahan Allah SWT. Dan itu kekuatan, akhi. Itu kekuatan. Tapi nggak mungkin begini ini akan muncul kalau nggak punya visi akhirat. Kalau nggak ada visi akhirat, mana muncul ini? Itu. Yang sudah dibangun melalui proses pembinaan 4 tahun, kadang-kadang visinya kelupaan. Apalagi yang nggak pernah dibina. Itu. Nggak apa-apa, saya nyari yang umum-umum aja lah. Nanti saya bina dia. Biar menjadi baik. Lupa dia. Hidayatut taufik itu bukan di tangan kita. Bukan di tangan dai. Hidayatut taufik itu di tangan Allah. Hidayatut taufik itu biadillah. Wilayah kita menjelaskan ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Tapi untuk orang tergerak menuju kepada jalan yang menuju ke surga, bergerak menuju jalan kebenaran, menghindarkan dari yang salah, bukan lagi wilayah kita. Itu sudah di tangan Allah SWT. Kadang-kadang ada dai muda sombongnya minta ampun. Papa tersebina. Seolah-olah merubah orang itu di tangan dia. Begitu nikah sakit-sakitan. Pemasukan kurang. Kontrakan nggak bayar. Mau bina gimana? Begitu baru ngomong, tar dulu bang. Ngomong sih ngomong bang. Kewajiban tunaikan dulu. Mana nih kewajiban? Kontrakan belum bayar, kita jangan ceramah mulu. Coba. Kalau begitu diajukan bagaimana tuh? Bang, sekarang saya lagi butuh makan. Bukan butuh ceramah. Tuh. Kalau udah begitu tuh, besok langsung izin sama kepala sekolah TPA nggak ngajar lagi. Besok mulai izin tuh. Mohon maaf. Saya off dulu ya jadi pengurus masjid. Mau memperbaiki hidup. Jadi tuh. Jangan-jangan bukan memperbaiki hidup. Pergi cari rehat. Dimakan ikan kayak Nabi Yunus. Bukan ikan kalau di sini yang makan. Ada angkot tuh. Oke, kawan sekalian. Baik, kembali. Kekuatan. Makanya jelas sekali. Wabtagi itu disuruh nyari. Nyarinya di mana? Di dunia.
Nyarinya itu di dunia, nyarinya itu sekarang. Gitu. Visi punya anak, anak itu harus kita cari, kita didik. Nyarinya itu di sekarang ini, di dunia ini. Cari. Pertanyaannya, you nyari istri itu untuk apa? Kita jawab, saya mencari istri, mencari karunia Allah. Itu. Mencari karunia Allah. Ketika karunia itu datang, lurus. Insyaallah ya. Siap ya? Nah, cuman saya khawatir nanti Ustadz Musmardi kebanjiran proposal nanti. Ini loh, ini berani menggelar acara ini artinya harus bertanggung jawab atas konsekuensi acara ini. Ini catat baik-baik nih. Catat baik-baik nih. Jangan cuma rutinitas bikin acara. Ini kalau semuanya sudah maju tak gentar bagaimana? Dulu lagunya itu dulu. Jadi saya itu mau menerima jawaban apakah lamaran saya diterima apa tidak, bukan lamaran. Ta'aruf itu apakah saya dibolehkan untuk melamar apa tidak. Ini ke tempat tokonya Pak Ehsan nih. Pak Ehsan jaga toko fotokopi dulu. Jadi saya datang ke sana, tidak ada listrik. Di Cipayung belum ada listrik, belum ada telepon. Datang. Aduh, kita makan sudah deg-degan itu nungguan. Ini mana jawaban? Pas lagi makan, tiba-tiba udah kering gitu. Wah, ini jangan-jangan ya. Itu diangkat, ditanya sama calon. Tadi berangkat ke Condet, lagunya apa tadi? Lagunya Maju Tak Gentar atau lagu apa tadi? Atau Halo Bandung? Saya jawab Maju Tak Gentar. Baik, kalau begitu insya Allah pulangnya sorak-sorak bergembira. Itu jawabannya tuh. Jawabannya. Habis itu udah gak doyan lagi tuh makan. Gak doyan lagi tuh makan. Baik, itu sekelasan wajah. Jadi, kawan sekalian, kalau bagi saya sederhana. Saya mau nikah. Waktu itu visi saya sederhana sekali. Saya ditugaskan Dewan Dakwah untuk berdakwah di Cipayung. Murid semakin banyak, memerlukan tenaga. Gak ada, saya sederhana sekali dulu. Saya pengen punya istri yang mau bersama-sama bantuin ngajar saya. Dah, gak tinggi-tinggi saya. Yang mau berdua sama-sama ngajar. Dah, gitu doang tuh. Itu saya itu. Punya duit? Enggak. Diterima gimana? Kalau nggak diterima, nggak apa-apa, cari lagi. Gitu aja. Susah-susah amat. Wong besok mau nikah itu saya malam ini masih ngisi penataran. Penataran guru-guru TPA itu. Habis itu baru berangkat. Punya duit? Enggak. Punya duit cuma 70.000 hasil Karang Taruna. Ditanya sama waktu ngelamar, ditanya, apa pekerjaannya? Saya bilang merebut masjid. Saya merebut masjid. Saya bilang merebut masjid. Gitu. Merebut masjid, guru ngaji. Nggak diterima, ya cari lagi. Kok susahnya? Kan favorit ketua BEM. Ketua BEM dulu. Baik, itu jangan salah. Oke, saya ingin kembalikan kepada soal. Bahwa visi itu penting, akhi. Dasar menjawab kenapa kau lakukan ini itu penting. Karena di situ kekuatan. Gitu. Dan nanti mungkin akan dibahas berikutnya oleh para narasumber. Istikharah itu kekuatan luar biasa. Ketahanan itu. Jadi kalau bangsa ini menghadapi problem 1/4 dari pasangan suami istri itu cerai, mestinya harus kembali kepada upaya meluruskan visi.
Gitu. Karena hidup ini nanti pasti akan berhadapan dengan banyak hal. Banyak hal. Jangan. Biasanya orang kalau menikah hanya membayangkan yang enak. Padahal akan banyak tantangan yang tidak enak. Dan pada saat itu kekuatan visi itu penting. Gitu. Nah, kekuatan visi itu penting. Makna barokah itu sulit difahami kalau nggak punya visi akhirat. Oke, ini kira-kira ya. Tapi saya mau jelaskan dan saya mau hadirkan untuk antum, untuk kita bersama ini. Ayo, saya pengen ngajak diri saya untuk merenungkan satu hadis ini. Merenungkan satu hadis. Mudah-mudahan jadi pegangan ya. Mudah-mudahan jadi pegangan. Satu hadis. Ini sebenarnya materi yang saya gunakan untuk membahas tentang bismillah saya mengajar. Tapi oke, ini gimana? Waduh, ini terlalu canggih nih laptop ini. Kalau mau ke bawah gimana sebenarnya? Oh, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Mana Ustaz? Gak bisa lagi nih. Loh. Ke bawahnya ada. Oh, baru saya bilang canggih udah copot ininya. Oke. Yang di sini nggak ngelihat, nggak apa-apa. Saya bacakan. Yang di Zoom lihat, yang di Zoom menyaksikan. Tolong ini dihafalin. Yang kedua nih. Saya tadi pertama ayat berapa? 77 surah Al-Qasas. Di bagian awal saja. Antum ingat betul. Wabtagi, harus mencari. Hidup di dunia mencari. Termasuk antum harus mencari pasangan. Wabtagi, cari. Tapi yang mau cari itu apa? Jangan bukan pasangannya. Yang saya mau cari itu ternyata darul akhirah. Jadi saya mau mencari pasangan itu sebenarnya saya ingin mencari kebahagiaan di negeri akhirat. Gitu. Orientasinya ke sana. Karena kalau istri nanti jadi, istri itu akan saya jadikan alat untuk saya bisa sampai ke negeri akhirat, kebahagiaan akhirat. Begitu pula sebaliknya. Oke. Kalau ini sudah jadi visinya, akhi. Kalau ini sudah jadi visinya, saya bacain. Saya bacakan. Ayo kita renungkan bareng-bareng nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nanti lengkap teks hadisnya saya boleh kirimkan. Jadi saya ada dua, nanti saya lewat Satesano saya kirimkan biar dibagi untuk antum. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang visinya, ham itu saya maknakan di sini visi. Barang siapa yang visinya itu akhirat. Visinya itu akhirat. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirat. Kalau yang visinya itu adalah akhirat, maka ya, saat ini macet lagi saat. Saking oke. Barang siapa yang visinya akhirat, satu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan memberikan rasa cukup dalam hatinya. Tahan dia mau COVID, mau PHK, nggak PHK, cukup deh. Ada rasa cukup. Makan tempe, cukup. Rendang, cukup juga. Makanya Rasulullah menyebutkan kan, orang kaya itu ternyata definisinya bukan yang banyak harta, tapi ghinan nafas. Yang jiwanya itu merasa cukup dengan apa yang ada. Antum perlu cari istri yang model begini, ya. Itu, ya. Kayaknya antum serius bener nih. Iya. Antum cari yang begini, repot. Jadi dai kalau nggak punya istri yang punya visi ini. Dan ini nggak bisa dipahami, ya. Kalau nggak visinya akhirat, nggak bisa, susah. Udah deh, merasa cukup apa? Yang penting berapa jumlahnya? Itu. Rekening gimana nih? Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Saya itu heran ya. Saya itu
Dulu waktu jadi mahasiswa di LPDI sama Pak Esan, tapi saya sendirian tinggal di masjid di satu komplek yang rata-rata rumahnya itu mobilnya 2, 3 gitu. Saya dulu kan STID, dulunya namanya LPDI kan bayar dulu, bukan beasiswa kayak antum, bayar kita. Oh saya besok itu mau ujian, nggak bisa ujian gara-gara saya belum bayar SPP. Malam sambil ujian sambil pegang buku jadi kondektur angkot di Jakarta. Jadi pasar Minggu Blok M sama teman kita namanya yang bisa nyopir satu. Dia belum bayar, saya bayar. Ayo kalau gitu cari angkot, kita narik seharian. Sehari semalam narik. Besok baru punya duit bayarin. Saya tinggal di komplek yang orang kaya banyak. Tapi menarik saya itu. Saya kan bayarin listrik, bayarin rekening telepon. Setiap bulan tuh ketemu sama orang-orang itu. Aneh. Orang itu tahulah saya siapa saya. Tukang ngepel masjid. Ngurusin anak yatim di masjid. Tukang ngepel saya itu. Tapi kok yo bisa-bisanya gitu. Curhat perkara harta ke saya. Padahal saya besok makan apa juga bingung. Nah ini orang kaya kok curhat perkara duit. Tetapi hikmahnya, Allah berikan kesempatan saya untuk melihat ayat-ayatnya. Melihat tanda-tanda kebesaran dan kemahaan Allah. Ternyata kecukupan itu tidak diukur dengan berapa angka harta yang dimiliki. Bukan itu ukurannya. Cukup tidak cukup itu ternyata ukurannya di dalam hati. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau itu yang ingin kau dapatkan, kalau Anda ini pengen merindukan keluarga Anda itu keluarga yang berkecukupan, punya visi akhirat. Karena kalau Anda punya visi akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan memberikan rasa cukup dalam hatinya. Anak saya kemarin cerita, insya Allah mukafaah ngajar nambah. Saya bilang sama dia, nambah kuantitas, belum tentu nambah secara kualitas. Itu kalau enggak barokah, bukan nambah tapi kurang. Bukan nambah tapi kurang. Yang lebih banyak berlipat dari itu, banyak yang kurang. Saya bilang, kalau pengen nambahnya itu betul-betul barokah, nambahnya itu betul-betul barokah, saya bilang, ikuti dengan meluruskan niat. Dengan meluruskan niat, dengan punya visi. Yang begini kalau kita ngomong sama pada umumnya orang yang nulis angka-angka, ya susah. Tapi kalau bicara sama orang beriman, ini sabda Nabi. Gitu. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Makanya para akhwat, kalau jadi istri ternyata uang belanja sedikit. Kuatkan keikhlasan. Kuatkan visi akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit itu cukup. Itu. Uang itu punya anak, harta banyak. Gara-gara orang tuanya hartanya banyak, anak itu malah jadi nggak bener kok. Uang gara-gara hartanya banyak dibeliin motor yang besar. Dengan motor itulah awal kehancuran dia. Kadang-kadang nggak punya, memang nggak punya, orang tua itu nggak punya. Tapi antum jangan pernah punya berpikir orang tua nggak membiayai antum, jangan. Orang tua itu membiayai antum dalam bentuk lain. Apa? Doa. Orang tua menangis ketika antum pulang, dia nggak bisa membawain sesuatu. Dan kemudian dia waktu tahajud, sujud itu bermohon sama Allah. Itu pintu rezeki bagi antum. Barokah itu. Jangan dilihat ngasih uang 500.000, 1 juta, 5 juta. Jangan. Itu bukan pandangan orang beriman. Gitu. Nah itu yang membuat antum cukup. Gitu. Sehat. Orang banyak makan. Katanya 4 sehat 5 sempurna. Malah kolesterolan. Asam urat. Pak Esan tersinggung nih kesini. Yang makan kurang. Alhamdulillah seger. Apalagi kalau kemudian kita pahami barokah. Baik, ini satu. Yang kedua, ikhwan sekalian, kalau ini visinya benar ya.
Kemudian disebutkan wa jama'a alaihi syamlahu. Wa jama'a alaihi syamlahu. Allah akan menyatukan urusannya yang berserakan. Masya Allah. Kadang-kadang orang sering mengatakan begini. Kami itu suka bicara. Ini antara pekerjaan dengan waktu kok nggak sebanding ya. Pekerjaan lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Pekerjaan lebih banyak daripada umur yang tersedia. Tantangan lebih berat daripada ilmu yang dimiliki. Akhi, saya mau tanya ya. Setahu saya nih, siapa yang paling banyak masalahnya dibanding Rasulullah? Ayo kita inventarisir. Rasulullah itu istrinya satu apa banyak? Berapa? 11. Istri Rasul 11. Orang istrinya atu. Pak Ehsan istrinya satu. Ada acara alasannya repot rumah. Atu. Saya beri atu juga. Rasul itu 11. Kalau dihitung secara matematis, satu aja repot gimana 11 kan? Gimana mau berdakwah Nabi? Gimana Nabi mau perang? Gimana Nabi mau ngatur negara? Gimana Nabi mau menerima diplomat? Bagaimana Nabi mau duduk di meja perundingan? Kapan mikirnya? Kapan bikin konsepnya? 11 istri. Masya Allah, Rasul itu Anas bin Malik istrinya, anaknya berapa Ustaz? 100 ya? 120. Anas bin Malik. Antum lihat tuh, Anas bin Malik. Apa tugasnya? Anas bin Malik suka membawakan air untuk Rasulullah. Berkhidmah untuk Nabi. Anaknya 112. 120 ya? 120 anaknya. Gimana? Ada seorang muadzin di Gaza, Abdullah Kabura, punya anak 2 kali lipat Anas bin Malik. Masya Allah, 240 berarti. Itu hidup sekarang di jalur Gaza. Dari mana itu? Allah yang punya aturan. Kalau orientasinya kita udah akhirat, Allah nanti itu ngatur. Kan dia makhluknya Allah. Nah kita ini suka ribut itu. Gaji berapa? Anak 2. Oh berarti kalau anak 3 gajinya harus nambah. Ya, kelamaan. Dan gak akan sampai. Sejarah Islam gak mengajarkan kita begitu. Coba, kalau mau dipikir-pikirin. Orang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu kalau gak punya modal visi yang benar. Apa modalnya? Ya di Madinah. Emang dijanjiin sama Nabi ada tempat tinggal? Nggak ada. Nggak ada janji. Janji Allah itu cuman bumi Allah itu luas. Sudah. Mencari rahmat Allah. Sudah. Itu. Tapi Anas bin Malik, Masya Allah. Nama besar. Rasulullah. Wa jama'a alaihi syamlahu. Allah akan menyatukan urusannya yang berserakan. Saya kadang-kadang mikir ya Allah. Ini kok saya ini baru dikasih amanah begini aja. Kok nggak selesai-selesai. Kok kayaknya sibuk banget gitu ya. Apa ini yang salah ini? Jangan-jangan salah orientasi ini. Jangan-jangan salah di niat ini. Jangan-jangan salah di visi ini. Masa cuma skripsi 75 halaman kagak kelar-kelar. Misalkan. Saya nggak kelar-kelar. Nah, kita lihat nih. Oke, yang ketiga ikhwas sekalian, Masya Allah. Ini penting sekali ya kita renungkan ya. Nah, yang ketiga nih. Ini semuanya Masya Allah. Ini ada relevansinya dengan apa? Dengan keluarga. Kasusnya, kalau ini kasusnya guru-guru TPA ya. Guru-guru TPA, guru-guru madrasah. Itu masih bujangan rajin. Jadi pengurus masjid rajin, remaja masjid rajin, ngimamin rajin,
ngajar TPA rajin. Begitu sudah menikah, semangatnya tadinya, wow nanti saya menikah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu menikah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mulai bikin surat. Mohon maaf, afwan Ustaz. Afwan terus. Akhirnya hilang dari peta dakwah. Nggak ada peta ngajar, nggak ada ini, nggak ada itu. Hilang dia. Kenapa? Dia dihadapkan oleh kebingungan, benturan antara kewajiban dia sebagai seorang suami di rumah tangga dan kewajiban dia harus berdakwah untuk mengajarkan kepada umat. Nah, kalau masih terasa begitu, jangan-jangan ya ada yang salah nih. Itu. Padahal mestinya kita taat kepada Allah, visinya lurus, selebihnya serahkan sama Allah. Ada pelajaran berharga dari dai di atas saya, senior. Saya nggak sebut nama, orangnya masih hidup soalnya. Itu. Dia nangani pemulung di Jakarta Barat. Waktu itu satu ketika dihadapkan oleh kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan ekonomi, tidak ada beras di rumah. Tapi di sisi yang lain dia harus pergi. Ternyata pada saat itu dia ambil putusan. Allah berikan kekuatan kepada dia untuk ambil putusan. Bismillah, saya berangkat ke Jakarta Barat. Dia tetap ngajar Jakarta Barat. Begitu selesai, dia sujud di hadapan Allah, berdoa sama Allah, ya Allah, tugasku telah kutunaikan. Amanahmu telah kutunaikan. Tapi ya Allah, keluargaku dalam keadaan tidak punya apa-apa sekarang. Aku serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Dengan keadilanmu. Dia cuma nangis begitu. Masya Allah. Itu sebelum pulang belum sampai rumah tuh. Pulang belum sampai rumah tuh. Ada di rumah. Rezeki datang. Saking tulus mungkin. Oke, maka yang ketiga disebutkan di sini, summa atat hudunya wahiyya raghimah. Dunia datang kepadanya tanpa dicari. Disebutkan ini. Dunia datang kepadanya tanpa dicari. Itu gimana Ustaz Ehsan? Mungkin Ustaz Ehsan pernah baca, saya belum ketemu. Itu Anas bin Malik gimana itu? Ngerawat anaknya yang 120 tuh ya. Itu menarik kalau dicari itu. Berkah doa Rasulullah. Barokah. Kalau disebutkan berkah doa Rasul, nggak mungkin orang akan bisa meyakini berkah itu kalau visinya nggak akhirat. Kalau nggak landasannya iman. Dan ini udah janji nih. Rasul sudah menjanjikan begini, Allah menjanjikan begini ya. Kita mau ambil, kita percaya atau tidak percaya. Dan saya ingin menganjurkan kepada para akhwat dulu nih, gantian ya. Akhwat dulu. Para akhwat, saya sarankan anti mencari ikhwan ya, yang jangan yang biasa, yang khusus gitu, yang punya pandangan beda nih pada umumnya nih, ya, begitu yang dicari. Barokah insyaallah. Gitu. Barokah insyaallah. Dan antum lihat nanti. Mantunya 5, 1 guru ngaji. Miskin pula. Yang lain ini pegawai ini kaya. Biasanya nanti, iya awalnya tantangannya luar biasa. Tapi di ujung-ujungnya, biasanya yang guru ngaji, yang ikhlas itu akan menjadi menantu idaman. Menantu pilihan orang tua. Coba dah. Antum lihat kenyataan. Banyak sekali. Itu ada sesuatu. Orang tua itu kalau udah akhir, memang mungkin awalnya berat menerima. Kamu nanti dikasih makan apa nak, kamu nanti diajak tinggal di mana, macam-macam. Tapi nanti mesti yakin. Oke, saat ini saya dipandang dengan sebelah mata, sekurang-kurangnya dengan keraguan. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman saya, Allah kokohkan visi hidup saya. Insya Allah
akan sebaliknya nanti yang terjadi. Saya akan menjadi menantu idaman. Insya Allah. Oke. Baik ya, dunia akan datang. Kalau ini kita pahami dalam bentuk problem solving. Ini kalau kita pahami dalam bentuk problem solving. Kalau kemudian kita ini rasa kurang, rasa apa? Ayo kita lihat evaluasinya, dilihat visi hidupnya. Kalau kemudian kok sepertinya kita ini sangat bergantung dengan dunia ya. Tidur mikirin itu, bangun mikirin itu lagi, mikirin itu. Tapi dunia nggak datang-datang. Udah berharap seubun-ubun, dunia kok juga nggak datang-datang. Jangan-jangan ada yang salah dalam hidup ini. Sebaliknya ikhwan sekalian, waktu sudah mau asar nih. Wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang visi hidupnya itu dunia. Ya, visi keluarganya ini dunia, visinya itu dunia. Bukan wabtaghi fima ataqallah, bukan itu. Dunia dia visinya. Visinya itu dunia. Apa kemudian Allah mengatakan? Rasulullah SAW mengatakan, Ustaz Musmardi, ada bisa lagi, khair insyaallah. Rasulullah menyebutkan, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan kemiskinan selalu membayang-bayangi dirinya. Motor sudah punya, merasa miskin. Mobil sudah punya, merasa nggak cukup. Ternyata sudah ngasih uang banyak sama orang tua, masih dipandang sebelah mata. Terus. Kenapa? Orientasinya juga dia pengen menundukkan mertua, dia pengen menundukkan ini dengan duit. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan kemiskinan selalu membayang-bayanginya. Jadi kenapa kok saya merasa nggak cukup? Kok baju? Kok kenapa ya saya baju kayak gini kok nggak merasa cukup? Sementara ngelihat temen bajunya sobek, udah tambalan, kok tenang saja merasa cukup? Nggak juga merasa rendah diri, nggak juga rendah dia di hadapan orang. Mulia dia, padahal bajunya juga sederhana. Mulia dia, ada izzah dia. Kok saya nggak merasa ada izzah? Gitu. Yang kita lakukan apa? Sisiran sampai setengah jam, rambut kalau nggak tidur semuanya masih bingung, kayak nggak percaya gitu. Sementara ada yang ya biasa aja, sisiran, rapi-rapi dah. Tapi ada izzah, ada kemuliaan dia. Di mana itu? Ternyata ini rupanya jawabannya. Karena visinya betul. 2. Wa farraqa alaihi syamlahu. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Urusannya nggak banyak tapi nggak kelar-kelar. Sono nggak selesai, sini nggak selesai, banyak nggak selesai. Gitu. Wa farraqa alaihi syamlahu. Kemudian sekalian yang berikutnya, walayyatihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sekedar apa yang telah ditentukan baginya. Apa yang telah ditentukan baginya? Enggak. Ya sebatas itu aja. Enggak ada min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Tapi mesti sabar, akhi. Yang gini ini sabar. Berat. Omongan orang ada, omongan ini orang ada. Itulah ujian. Berada di atas jalan yang benar itu pasti ada ujian. Tapi ketika kemudian kita punya keyakinan, ketika kita membaca janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah seperti ini, insya Allah ada kekuatan. Nah, oleh karena itu saya ingin tutup apa yang saya sampaikan ini sekali lagi. Membangun visi keluarga ini penting. Dan saya ingin menawarkan sama antum hari ini nih, ini kan belum ada judulnya. Judulnya adalah membangun visi keluarga. Visinya apa? Saya menawarkan visinya akhirat. Ayat 77 surat
Al-Qasas, visinya akhirat. Antum jadikan bahan diskusi sama calon. Ini visinya. Nah, kalau mau waktu ngelamar, saya punya visi ini. Ayo kita saling menguatkan. Siap nggak? Gitu. Kalau yang sudah terlanjur gimana? Jawabannya nunggu Pak Ihsan nanti. Benar, punya istri. Ini asal nggak didengerin sama istrinya Pak Ihsan aja nih. Soalnya dulu memutuskan Pak Ihsan menikah itu di bus Ramayana jurusan Jogja Jakarta. Itu malam-malam nggak boleh tidur. Kita diskusi sampai putusan. 1, 2, 1, 2. Nah, yang ini apa yang ini? Ah gitu. Itu diputuskan di atas bus. Salatiga Jogja ya. Oke, kembali ke sini. Itu sekilas info itu. Sekilas info. Oke ya, itu. Jadi, dan mudah-mudahan kalau visinya ini punya andil mengatasi persoalan bangsa ini. Antum kuliah untuk ikut mengambil bagian menyelesaikan persoalan bangsa ini. Dengan dakwah selamatkan Indonesia dengan dakwah. Mesti jadi beban bangsa kita. Mau menyelamatkan Indonesia dengan dakwah. Jadi dai jadi beban negara. Gimana? Gitu. Ayo jadi bagian dari solusi. Bahwa ikhtiar kita lakukan, kerja keras, perencanaan, iya oke kita lakukan, wajib. Wajib. Rasul juga hijrah luar biasa perencanaannya. Tapi bangunan visi tetap jangan sampai lewat. Jangan sampai bergeser. Gitu. Ada pernyataan yang menarik dari para sahabat, dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, misalkan terkait dengan tawakal ya. Tawakal itu disebutkan oleh beliau sangat luar biasa. Rukun tawakal itu mesti 2. Antara ikhtiar dengan menyerahkan segala hasilnya kepada Allah, 2 hal yang tidak boleh dipisahkan. Nah, terus dengan demikian kawan sekalian, visi kita akhirat, mudah-mudahan kalau itu terus dibangun, ketahanan keluarga ini akan cukup punya ketahanan di negeri yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan kalau keluarganya baik akan menjadi sebuah bangsa yang kokoh, yang kuat, yang baik, insyaallah. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan, baik yang offline maupun online. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Kita ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Imam Zamroji yang sudah menyampaikan materi daurah yang pertama ini. Semoga materi yang sudah disampaikan membangun visi keluarga. Ini nanti kita harapkan bisa antum pedoman lagi dengan merujuk surah Al-Qasas ayat 77. Kemudian sebuah hadis yang disampaikan tadi. Sehingga nanti pertemuan daurah yang kedua, kita juga akan membaca sebab apa yang sudah antum pahami dalam membentuk visi keluarga yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Di pekan daurah kedua nanti bulan depan insyaallah, jadi semuanya harus sudah tertulis visinya. Ya, PR-nya. Kalau nggak ditulis seperti nanti ada catatan di bidang kemahasiswaan. Iya. Sehingga nanti ketika antum pengabdian, visi ini sudah terwujud. Dan juga nanti mungkin akhwat di Cipayung sudah siap menerima antum dengan segala visi antum. Kamu segala kekurangan ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah daurah kedua nanti insyaallah bulan depan nanti kita akan kita informasikan ke antum, sehingga ingat juga PR-nya materi hari ini sebagai pelengkap materi berikutnya. Oleh karena itu mari sama-sama apa yang sudah kita dengarkan ini kita ambil ilmunya, kita perdalam, kemudian nanti insyaallah kita amalkan semua. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.